Halo, selamat sore pemirsa. Bersama saya Nurik Malimuddin yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam berita terkini. Update harga BBM terbaru di semua SPBU per Oktober 2022. Harga bahan bakar minyak di sejumlah SPBU kembali mengalami penyesuaian. PT Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax dan Pertamax Turbo. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita yaitu Sri Ayu Jelita. Terima kasih Nur Hikmah, saya Sri Ayu Jelita melaporkan langsung dari SPBU yang ada di Kabupaten Pinrang. Kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak menimbulkan pro dan kontra khususnya bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa keberatan atas naiknya BBM ini. Itulah yang menyebabkan masyarakat melakukan aksi demonstrasi sebagai tanda protes kepada pemerintah. Kenaikan harga BBM tidak hanya berlaku di SPBU Pertamina, tetapi juga SPBU swasta seperti Shell, Pipo, dan lain-lain. Harga BBM Shell pun sudah terpantau mengalami penyesuaian, begitupun SPBU lainnya. Sinyal kenaikan harga BBM tersebut disebabkan oleh beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga 502 triliun. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Berikut harga BBM di Pertamina. Harga solar 6.800 per liter, harga Pertalite 10.000 per liter, harga Pertamax 13.900 per liter, harga Pertamax Turbo 14.950 per liter, harga Pertamax Dex 18.100 per liter. Sekian informasi dari saya Sri Ayu Jelita dari tim K4 melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Sri Ayu Jelita. Berita selanjutnya yaitu tumpukan sampah yang berada di pesisiran Pantai Sinobe. Tumpukan sampah yang berada di pesisiran Pantai Sinobe banyak mengganggu aktivitas warga dan pengunjung. Baik, untuk mengetahui informasi selanjutnya, di sana sudah ada reporter kami yaitu Elmayana Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurik Malimuddin. Selamat sore, saya Elmayana Aras. Sekarang saya sudah berada di salah satu pantai yang berada di sekitaran Kabupaten Pinrang, yaitu Pantai Sinobe. Tumpukan sampah sudah menjadi pemandangan yang lazim bagi warga di sekitar Pantai Sinobe. Sejumlah warga bahkan masih saja membuang sampah di sembarang tempat. Warga juga mengaku tidak adanya sarana yang memadai sehingga membuat mereka terpaksa membuang sampah yang tidak seharusnya. Sekarang sudah ada narasumber salah seorang pengunjung yang berada di pantai ini. Mari kita tanyakan pendapat narasumber kita. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Oh iya, nama saya Sufiani, saya dari Kak, bagaimana pendapat Anda tentang membuang sampah sembarangan di pantai ini? Menurut saya ini sangat mengganggu pemandangan dan juga sampah ini mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga dapat mengganggu aktivitas warga dan pengunjung yang berada di sekitar pantai ini. Lalu, bagaimana solusi Anda soal membuang sampah sembarangan di pantai ini? Menurut saya perlu kesadaran bagi masyarakat atau pengunjung yang berada di sekitar sini supaya tidak membuang sampah di pantai ini agar kelihatan nyaman atau air laut tidak tercemar. Oke, baik. Terima kasih Kak Sufiani atas waktunya. Ya, sama-sama. Alhasil indahnya hamparan pasir tertutupi sampah plastik dan ranting pohon kayu. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Elmayana Aras dari tim K4, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Elmayana Aras. Berita selanjutnya yaitu Pantai Ujung Tape. Pantai Ujung Tape adalah tempat yang cocok untuk menikmati sunset. Pantai Ujung Tape terletak di daerah Palameang, Kabupaten Pinrang.
Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu reporter kita yaitu Ade Putra Kuntari. Baik, makasih Nur Malimuddin. Selamat sore pemirsa, saya Ade Putra Kuntari. Saya sedang berada di Pantai Ujung Tape, tepat berada di Palameang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat pantai yang sangat cocok untuk menikmati sunset atau matahari terbenam, di mana posisi pantai ini berhadapan langsung dengan Pulau Kalimantan, atau tepat di sebelah Selat Makassar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Karena lokasinya yang begitu menghadap langsung ke arah barat, maka fenomena sunset ini sangat indah dengan warna orange yang begitu nampak. Khusus untuk warga dari Desa Langah, Pantai Ujung Tape ini sering dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul atau mengisi waktu luang, terutama pada sore hari. Di mana pantai ini, terutama anak muda, biasanya sering berkumpul dengan hanya sekedar bercerita, bermain, hingga dijadikan pasangan muda-mudi untuk bermesraan. Memang hingga saat ini pengunjung dari pantai ini masih dibatasi, hanya dari warga dari Desa Langah dan sekitar, karena akses menuju pantai ini belum memadai. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ade Putra Kuntari dari tim keempat melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Ade Putra Kuntari. Berita selanjutnya adalah tabrak truk yang sedang parkir, seorang guru di Kulon Progo tewas. Kecelakaan kembali terjadi di Badan Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecelakaan kembali terjadi di Badan Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kecelakaan tersebut, seorang pemotor menabrak truk yang tengah parkir. Korban bernama Agung Kumaisi, 23 tahun. Ia mengalami luka berat dengan patah tulang tangan kanan, patah tulang kaki kiri, cedera pada kepala. Satu pengendara motor tewas tak lama setelah menabrak truk berhenti di Jalan Nasional, Jalan Jogja Wates di wilayah Pedukuhan Karongan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tabrakan terjadi saat hujan dengan intensitas sedang masih berlangsung. Agung yang mengemudikan motornya berjalan dari arah barat ke timur. Motornya bertemu sebuah truk yang sedang berhenti di pinggir jalan sebelah kiri pada pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Agung tidak bisa menghindar karena jarak sudah dekat sehingga menabrak belakang truk. Kemudian Agung mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri. Korban segera dilarikan ke RSUD Wates oleh relawan PMI untuk memperoleh pertolongan darurat. Berita selanjutnya adalah ribuan produk kosmetik ilegal disita BBPOM Bandung. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Bandung mengamankan hampir 4.000 kosmetik ilegal yang tidak punya izin edar serta kadaluarsa setelah melakukan pengecekan ke 30 lokasi penjual hingga distributor kosmetik. Ribuan produk kosmetik ilegal disita BBPOM Bandung. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Bandung mengamankan hampir 4.000 kosmetik ilegal yang tidak punya izin edar serta kadaluarsa setelah melakukan pengecekan ke 30 lokasi penjualan hingga distributor kosmetik. Kepala Balai BPOM Bandung Sukriyadi Dharma mengatakan totalnya ada sebanyak 3.826 buah kosmetik yang disita dari 182 jenis kosmetik. Ribuan kosmetik itu diamankan dari agen, salon, hingga klinik kecantikan. Ada 3 kategori yaitu kosmetik yang kadaluarsa sudah lewat, kemudian kosmetik tanpa izin edar yang lokal, dan tanpa izin edar yang impor. Kata Sukriyadi di kantor Balai BPOM Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, ribuan kosmetik itu diamankan dari 8 daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi. Paling banyak, menurutnya kosmetik ilegal itu diamankan dari Kabupaten Karawang. Di daerah tersebut, pihaknya mengamankan sebanyak 2.170 buah kosmetik ilegal. Dari mayoritas barang yang disita, menurutnya merupakan kosmetik produksi lokal. Sehingga menurutnya di dalam negeri masih banyak oknum produsen kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan.
Saya Nur Hikmah Limuddin, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.